Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san sadidan min ladunhu wa yubassirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan. Hari ini kata Pak Ketua, terakhir ya Pak Ketua ya. Besok udah Jumat tanggal 28, udah mepet sama Ramadan. Jadi hari ini terakhir, nanti insya Allah ketemu lagi sampai bulan Syawal. Mudah-mudahan dikasih umur, dikasih kesehatan ya, bisa jalanin Ramadan sampai full. Ya, kita sekarang bahas Al-Mutaffifin. Boleh silakan Pak Ustadz Basirin dibaca. Jadi hari ini kita bahas satu ayat aja ya. Innal abrara lafi naim. Ya, sedikit aja kita bahas. Tapi nanti sampai suruk ya kita bahasnya ya, biarpun sedikit. Ya, jadi kalau ayat sebelumnya ya, kita membahas tentang kitab orang-orang yang beriman. Yang disimpan di mana? Kitab orang beriman di Iliyin atau Iliyun ya. Nah sekarang yang kita bahas adalah orang-orang yang beriman. Orangnya nih, innal abroro ya, sesungguhnya orang-orang yang abror itu orang yang baik, orang yang beriman, yang berbakti. Lafi, benar-benar di dalam naim, kenikmatan. Jadi ini Allah menjamin nih, udah pakai ina artinya sungguh. Pakai lagi la fi, benar-benar di dalam naim, kenikmatan ya. Ini kalimat taukid nih, lam taukid artinya penegasan. Jadi Allah ngejamin bagi orang-orang yang beriman ya, orang-orang yang baik itu akan dimasukkan ke dalam kenikmatan naim. Naim ini kata nakiroh ya, artinya bukan satu kenikmatannya tapi banyak ya. Bisa kenikmatan jasmani, bisa juga rohani, bisa kenikmatan dunia, bisa juga kenikmatan akhirat, juga termasuk kenikmatan di alam barzah ya. Jadi Allah menjamin bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberi kenikmatan, baik kenikmatan jasmani maupun rohani di dunia, di alam barzah maupun kenikmatan di akhirat ya. Bahkan Allah juga ada mengatakan
ya. Sebelumnya di surat An-Nahl ayat 97 ya. Di An-Nahl ayat 97, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min. Ya, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan ya, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan kami beri kehidupan yang baik. Itu ya di surat An-Nahl. Jadi barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, maka akan kami beri kehidupan yang thayyibah, yang baik ya. Nah, sekarang kita bahas kenikmatan di dunia bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi Allah menjamin akan memberikan kenikmatan. Nah, kenikmatan itu kan ada kenikmatan lahir, ada kenikmatan batin ya. Nah, tapi orang-orang beriman itu utamanya adalah kenikmatan batin ya. Karena seluruh kehidupan itu diawali dari hati. Jadi kenikmatan yang diutamakan adalah kenikmatan batin ya. Jadi kalau misalkan orang beriman nih ada kekurangan ya, secara lahirnya misalnya rezekinya seret, badannya sakit, nggak lancar, rezekinya nggak lancar, badannya sakit, terus rumahnya bocor, motornya rusak, ya pokoknya dalam keadaan lahirnya kurang baik. Tapi orang beriman dia menghadapi dengan batin yang tenang ya, maka dia akan terobati ya, kekurangan dari lahirnya itu akan terobati dengan ketenangan hatinya gitu. Itu orang beriman tuh ya. Kalau di sini ada gak kalau yang misal motornya bocor tenang gitu? Ngeluh apa tenang? Ya. Nah, kalau orang beriman ya, ketika dia motornya bocor itu dia tetap tenang karena dia tahu semua kejadian itu adalah kehendak Allah, ini takdir dari Allah dan pasti ada hikmahnya di balik kejadian itu ya. Terus apakah dia terus diem aja ketika bannya bocor? Tetap dia mencari tukang tambal ban. Nah, di dalam perjalanan itu apa yang dilakukan oleh orang beriman? Dia istighfar, astagfirullah, 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 atau dia berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, terus sambil dorong ya. Begitu sampai di tempat tambal ban ya, sambil nunggu tukang tambal ban nambel, dia keluarin tuh Al-Quran yang kecil, dia ngaji, dia baca. Nah, dia dapat musibah tapi pahalanya banyak dia. Itu orang beriman tuh. Jadi Allah janjikan fala nuhniyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik ya. Jadi dapat musibah aja orang beriman mendapatkan pahala yang banyak ya. Jadi orang-orang beriman ini dia merasa kaya batinnya. Bahkan Rasulullah mengatakan orang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Jadi bukan diukur dari kaya hartanya, tapi yang diukur adalah kaya hatinya. Jadi misalkan orang kaya nih hartanya nih ya, kalau dia nggak kaya hatinya, maka dia akan selalu kekurangan dan dia nggak akan merasa cukup ya. Jadi kekurangan terus, makanya dia nggak kaya deh karena selalu kekurangan terus karena tidak kaya hatinya. Tapi kalau orang yang kaya hatinya, seberapapun yang diberikan oleh Allah ya, dia merasa cukup ya, makanya dia tenang hatinya. Nah, inilah buat orang-orang yang beriman ya, itu kenikmatan yang diutamakan adalah kenikmatan batin gitu. Ya, bahkan orang-orang yang beriman nih ketika dia dapat sakit gitu, dia sikapi dengan positif ya. Misalkan dia
menganggap mudah-mudahan ini bisa menghapus dosa sakit ini, dan dia bisa lebih dekat dengan Allah, dan dia selalu jadi berdoa terus sama Allah minta kesembuhan. Mungkin selama ini jarang berdoa ya, jadi sikapi dengan positif. Ketika dia mendapati misalnya anaknya nggak nurut, susah diatur, dia juga nggak ngedumel atau ngeluh, tapi dia sikapi dengan positif. Mungkin dia selama ini lupa ngedoain anaknya, mungkin selama ini nggak pernah mendoakan anaknya, maka mulai hari ini saya akan selalu mendoakan anaknya, gitu ya. Jadi orang-orang beriman tuh selalu mendapatkan apa yang diberikan Allah, baik itu kenikmatan atau mungkin ujian, itu dengan sikap yang positif ya. Dan apakah orang beriman ini enggak diuji? Diuji ya, jadi tetap diuji, tapi orang beriman itu bisa menyikapi ujian itu dengan baik ya. Misalnya bahkan ketika orang beriman ini kehilangan orang yang sangat disayangi, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya, bahwa semua ini milik Allah, dan ketika Allah memintanya ya dia harus ikhlas, karena kita semua juga akan kembali kepada Allah. Itulah orang beriman, menyikapinya dengan qanaah. Seberapapun apapun yang diterima disikapi dengan qanaah. Qanaah artinya tahu apa? Menerima dengan puas dan bersyukur ya. Lalu orang-orang yang beriman juga apakah ada mendapatkan kenikmatan lahir? Ada. Kalau Allah mau berkenan, orang-orang beriman banyak yang diberi kenikmatan lahir. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman, ya kaya banget ya. Sahabat Nabi Abu Bakar, lalu siapa? Umar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah, itu sahabat-sahabat. Mereka kaya semua. Bahkan sampai sekarang ya, kebun kurmanya Utsman bin Affan masih dibagi-bagikan untuk orang yang umroh, yang haji, masya Allah. Ya, itu peninggalannya dari Umar bin Khattab ya, properti dari hari sampai Khoibar. Nah itu kan kaya mereka ya. Tapi orang-orang beriman lebih mengutamakan kebahagiaan hati ya, bukan kebahagiaan dari lahir gitu. Jadi dari batin dia mengutamakan. Nah ini ada seorang yang bernama Saiful Islam rahimakumullah. Kalau rahimakumullah berarti orangnya udah meninggal. Kalau hafizahullah masih hidup. Jadi kalau misalnya ada kata-kata rahimakumullah berarti dia udah nggak ada tuh, almarhum ya. Nah ini Saifullah Islam rahimakumullah, dia mengatakan bahwa di dunia ini ada surga, dan kalau kita tidak memasuki surga itu, maka kita tidak bisa masuki surga di akhirat gitu. Apa surga dunia? Yaitu ibadah, pengajian ya. Bahkan Rasulullah menegaskan ya, dari Syekh Albani ya, bahwa Rasulullah berkata bahwa apabila kamu ya menemui surga dunia, maka mampirlah katanya. Apabila menemui surga dunia akan mampir. Jadi yang dimaksud surga dunia apa? Majelis taklim, majelis zikir, sholat berjamaah, terus sholawat, apa lagi ya, terus ya pokoknya ikut kajian ya, itu surga dunia. Kata Rasulullah, kalau engkau tidak memasuki surga dunia, maka engkau nggak akan bisa masuk surganya akhirat. Nah ini surga dunia nih kita ya. Jadi kalau kata siapa Islam, Saifullah Islam rahimakumullah, surga dunia itu ya termasuk kajian, majelis taklim ya.
Kalau Rasulullah juga mengatakan kalau enggak masuk surga dunia maka engkau enggak akan bisa masuk surganya akhirat. Makanya kata sahabat tuh si Danis Lim, lebih baik dipaksa masuk surga dunia daripada sukarela masuk neraka akhirat. Ya. Jadi biarpun kita lagi capek, lagi males, paksain baca Al-Quran. Lagi ngantuk, segen, paksain ambil wudhu, ikut kajian. Lagi males, sholat, paksain sholat tepat waktu. Ya, lebih baik dipaksa masuk surga dunia daripada sukarela masuk neraka. Ya itu kenikmatan dunia. Jadi lebih diutamakan kenikmatan batin kalau di dunia ya. Allah janjikan innal abroro lafi naim, sesungguhnya ya orang-orang yang beriman yang berbuat baik sungguh di dalam kenikmatan. Yang diutamakan kalau di dunia kenikmatan batin. Sekarang yang kedua kenikmatan di alam barzah ya. Jadi alam barzah adalah batas antara dunia dan akhirat ya. Jadi ketika orang udah mati ya, masuk ke dalam kubur ya, maka dia udah pindah tuh ke alam barzah ya, antara dunia dan akhirat itu namanya di alam barzah. Ya, dari Syekh Albani ya, Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang beriman ya, itu ketika diambil ruhnya sama Allah ya, diambil sama malaikat lalu dihadapkan kepada Allah tuh nanti orang-orang beriman nih. Nah setelah dihadapkan lalu dikembalikan lagi itu ruhnya ke jasadnya dikubur. Nah dikubur itu udah menunggu dua malaikat, malaikat munkar dan nakir, dan udah disiapin tuh 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, man robuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Man dinuka, apa agamamu? Nah kalau dia sukses menjawab pertanyaan itu, maka ada suara tuh dari langit tuh, hambaku telah benar menjawab pertanyaan tersebut gitu. Maka diperintahkan tuh ya, coba digelar itu jalan menuju surga ya. Nah, itu jadi ya. Iya. Ya, jadi nanti keimanan kita itu kita bisa jawab ya. Ruh kita. Jadi kalau dikubur itu ruh yang lebih banyak berperan nanti ya. Ya. Ya lanjut ya. Nah, begitu udah sukses, Allah perintahkan untuk digelar ya jalan menuju surga. Terus nanti itu pemandangannya luas gitu, seluas-luasnya, sejauh mata memandang. Dan bukan hanya itu aja ya, nanti Allah perintahkan untuk pintu surga dibuka. Ini orang yang beriman nih. Nah, jadi udaranya sejuk di dalam kubur, aduh nyaman, udah gitu luas, sejauh mata memandang gitu. Jadi jangan kita menganggap orang beriman tuh di kubur ukurannya cuma 1 kali 2 meter terus-terusan tuh ya. Mungkin ketika pertama dimasukin aja suasananya sumpek gelap ya, tapi begitu udah ditanya dan dia udah berhasil menjawab, maka itu jadi terang benderang, menjadi luas ya, nyaman, sejuk, karena udara dari surga itu masuk ke kubur. Itu kenikmatan di alam barzah bagi orang-orang yang beriman ya. Dan ini berlanjut sampai hari kiamat ya. Bahkan orang-orang beriman nih ya, ketika di alam kubur dia pengen segera kiamat karena dia pengen buru-buru masuk surga. Dia udah mencium bau surga, hawa surga udah masuk, makanya pengen buru-buru segera masuk ke surga. Wah, kalau bisa cepet kiamat. Sebaliknya orang yang tidak beriman, wah, kalau bisa jangan, ngeri dari panasnya udah ngeri gitu. Nah, tapi kalau orang yang beriman, masya Allah ya,
itu di alam barzah aja dia udah bisa menikmati surga ya, bahkan dia dikasih pakaian dari surga, Allah berikan tuh pakaian dari surga di kubur ya. Nah, itu kenikmatan di alam barzah. Sekarang kenikmatan di akhirat ya. Nah, kenikmatan di akhirat itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan di dunia maupun kenikmatan di alam barzah ya. Kalau di dunia kita cuman mendapatkan kenikmatan batin ya kan, orang beriman juga banyak yang rezekinya nggak lancar, banyak juga yang sakit-sakitan orang beriman. Artinya kan secara lahirnya juga banyak juga yang nggak menikmati ya, tapi secara batin orang-orang beriman di dunia ini dia menikmati karena dia qanaah, menerima dengan ikhlas dan syukur ya. Nah, kalau di surga ya, di akhirat nanti itu dia akan mendapatkan kenikmatan jasmani secara sempurna dan mendapatkan kenikmatan rohani secara sempurna ya. Jadi dua-duanya sempurna ya, baik jasmani maupun rohani ya. Sekarang yang kita bahas kenikmatan jasmani ya. Kalau di dunia kan batin doang ya, kenikmatan secara lahir. Jadi di akhirat nanti orang-orang yang beriman ya, nanti di surga nanti dia mau makan yang paling enak dia bisa nikmatin. Tuh kenikmatan lahir tuh. Dia pengen minum yang paling enak dia bisa nikmatin. Kalau di sini kan kita terbatas uangnya. Mau minum Starbucks aja mikir-mikir. Mahal. Mau makan di restoran yang mahal aja mikir ya. Nah, nanti di surga ya, itu semua yang paling enak bisa kita nikmatin ya. Cukup kita dalam hati aja ngebatin, aduh makan pempek GB enak, datang itu ntar. Ya, Masya Allah ya. Terus kita bisa menikmati pemandangan yang paling indah ya. Kita mau menikmati pemandangan harus ke puncak dulu, nggak usah, udah di surga udah kita langsung lihat itu pemandangan yang paling indah. Kita nggak usah pergi jauh-jauh keluar negeri mau lihat pemandangan yang indah. Itu nanti di surga pemandangannya yang paling indah. Terus nanti buat bapak-bapak nih punya istri yang paling cantik. Pokok cantiknya pol. Nah, ini kalau ibu-ibu ya beriman nanti bisa masuk nih bareng sama bapak-bapak nih. Nah, sama suaminya nanti ya. Nah, kata bapak-bapak, Ustadz, istri saya tapi nggak cantik gimana? Jangan takut ya. Pokoknya nanti dirubah jadi cantik, Bu. Di dalam surat Al-Waqiah, wa kawaiba atsroba, itu nanti Allah langsung rubah atroba, sepadan semuanya. Jadi ibu-ibu nggak kalah cantik sama bidadari. Pokoknya atroba, sepadan. Nggak lebih, pokoknya bidadari itu nggak lebih cantik, nggak lebih muda. Matanya dia jelita, nanti ibu-ibu juga jelita matanya. Ya. Kalau dia umurnya muda nanti ibu-ibu di sana juga muda. Pokoknya nggak kalah atroba wa kawaiba atroba. Pokoknya Allah bentuk di situ jadi sepadan dengan bidadari. Ya. Nggak ada nenek-nenek sana. Ya udah semuanya, Bu. Ya, pokoknya di sana ibu nggak usah khawatir, nggak kalah cantik sama bidadari. Karena Allah langsung nanti yang ngerubah, Bu. Wa kawaiba atroba, dia Allah akan rubah sepadan atroba ya dengan bidadari. Masya Allah ya. Ya. Dia tahu. Nanti suaminya juga ganteng, Bu. Dirubah itu ya. Nggak kalah sama Nabi Yusuf ketampanannya. Ya. Nah, jadi di sana nanti juga istri nggak ada yang cemburu. Karena hatinya udah dicabut tuh yang hasad, dibersihin, sifat cemburu dibersihin. Jadi buat apa dia cemburu, orang dia juga nggak kalah cantik sama bidadari. Bahkan kelebihannya lagi kalau dia seorang istri ya, dia bisa bercerita tentang masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang.
Kalau bidadari nggak bisa cerita masa lalu, apa yang mau diceritain masa kini dan masa yang akan datang. Ya itu apa kelebihan dari nanti istri kalau yang masuk surga sama-sama, kecantikannya nggak kalah, terus juga dia bisa bercerita tentang masa lalu dan nggak ada cemburu. Coba misalkan nih ada orang yang punya istri ya 2, 3 atau 4, kira-kira nikmat gak? Ada yang nikmat, ada yang enggak ya, karena pasti ada yang cemburu, betul gak? Biarpun dia istrinya 4 pasti ada yang cemburu. Jangankan kita manusia biasa, istrinya Rasulullah aja, istri Nabi cemburu, apalagi manusia biasa. Tapi nanti di surga enggak ada yang cemburu. Jadi enggak usah khawatir Pak, kalau misalnya sedang dekat sama bidadari, istri nggak akan cemburu itu. Begitu juga ketika bapak dekat dengan istri, bidadari nggak ada cemburu itu. Meskipun dia selalu menutup ya terhadap orang lain, bidadari selalu menutup, nggak boleh dilihat sama orang lain, hanya untuk suaminya gitu. Tapi dia nggak ada rasa cemburu karena udah dicabut itu sifat cemburunya. Masya Allah, nikmat banget ya. Ya. Oh iya benar. Ya itu kenikmatan lahir. Mau nanya dulu apa lanjut nih? Lanjut ntar gak keburu nih ya. Nah, tadi itu kenikmatan lahir. Sekarang kenikmatan batin ya. Jadi orang-orang yang masuk surga itu dia sangat senang sekali hatinya. Kenapa? Karena dulu dia di dunia mengharapkan keridhaan Allah, dia mengharapkan bisa masuk surga ya. Dan ternyata dia bisa mendapatkan apa yang dulu diharapkan. Begitu senang hatinya. Coba misalkan nih Bapak Ibu ya, pengen banget mendapatkan sesuatu, bahkan mengidam-idamkan, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu dan akhirnya bisa mendapatkan apa yang sangat diinginkan. Rasanya gimana perasaan? Seneng nggak? Seneng banget ya, senengnya pol. Nah begitu juga ketika kita masuk ke surganya Allah ya, itu senengnya minta ampun. Yang dulu kita hanya bisa mengimpikan ya, mengharapkan ridhonya Allah, dan kita sekarang bisa merasakan nikmatnya surganya Allah. Itu senangnya luar biasa. Dan nanti juga kita akan rindu sama Allah, pengen ketemu sama Allah. Dan itu Allah akan tunjukkan, nanti Allah buka tuh hijabnya tuh. Lanjut sampai selesai ya. Nih. Oh iya, ya. Nah, itu dibuka hijabnya sama Allah ya. Nanti semua penghuni surga bisa melihat Allah. Disitulah puncak kenikmatan, bisa melihat Allah ya. Nah itu hati begitu senang melihat Allah, wah bahagia banget. Itu puncak kenikmatannya ketika bisa melihat Allah, itu bahagia sekali. Dan yang pasti ya di sana orang-orang yang beriman enggak ada kekhawatiran takut nanti terputus kenikmatannya, takut nanti selesai, enggak ada, karena di sana selama-lamanya. Beda dengan di dunia ya. Kalau di dunia itu ada kekhawatiran ya, kenikmatan itu. Coba deh kalau kita dikasih kenikmatan sehat sekarang ya, pasti ada kalanya apa sehat terus kita? Enggak kan, pasti ada kalanya sakit. Ketika dikasih kenikmatan kuat, apa kita kuat terus? Enggak, ada kalanya kita nanti akan melemah. Ketika kita dikasih kekayaan, harta ya, dikasih rumah yang bagus, mobil yang bagus, apakah itu akan terus bisa kita dapat? Tidak bisa jadi ya nanti Allah uji ya, atau nanti juga kita akan meninggalkan. Jadi enggak ada yang abadi di dunia ya. Senikmat-nikmatnya dunia itu pasti akan hilang atau hapus, karena kehidupan di dunia itu pasti ada kematian ya.
Nah ini kayak ibu-ibu sekarang begitu senang bertemu dengan teman-teman atau saudara-saudara yang disayangin, yang dicintai, bisa ngumpul ya kan. Tapi apakah itu bisa selamanya? Enggak, karena sewaktu-waktu kita juga pasti akan berpisah. Jadi kenikmatan di dunia itu enggak ada yang abadi. Setiap kehidupan di dunia pasti ada kematian. Nah pertemuan ini kita enak, pengennya ketemu terus ya. Begitu juga sama anak, sampai pengen ngumpul. Tapi itu pasti akan terjadi perpisahan. Nggak mungkin kita bisa selamanya. Yang anak nanti kawin lah, punya inilah itu, ya pasti akan berpisah. Tapi kalau kehidupan di akhirat ya itu selamanya, ya abadi selamanya, dan kita akan menikmati lahir dan batin dengan sempurna selamanya. Ada lagi kenikmatannya lagi di akhirat ya. Kita nggak mendengar perkataan-perkataan yang jelek ya. Jadi di sana itu perkataan yang baik-baik. Di surat Al-Waqiah ayat 25-26 dikatakan la yasma'una fiha wala taksima ya. Jadi tidak mendengar perkataan yang sia-sia, ilal kilan salaman salama, kecuali kata-kata yang baik, doa-doa, ucapan-ucapan yang ini menyenangkan ya. Ya, coba kalau di dunia ya, mau dia orang yang paling kaya ya, mau dia rezekinya lancar, mau dia jabatannya paling tinggi ya, pasti dia pernah mendengar perkataan-perkataan yang gak enak di dunia ya, apalagi pejabat yang tinggi ya. Kalau dia nggak bener, waduh, omongan-omongan yang gak enak tuh banyak banget itu ya. Nah itu bisa menghilangkan kebahagiaan itu ya. Apalagi kalau orang yang baper gitu, kayak dia suka, orang yang suka main medsos nih, orangnya baper gitu ya. Nah dia mau makan aja dipoto dulu nih dipoto, terus sambil makan dia buka tuh, sampai itu ada komentar yang bagus gitu kan, ada dimasukin Facebook atau di WhatsApp, di grup ya, sampai itu ada yang ngasih jempol atau apa, nggak tuh komentarnya nggak bagus, ada yang komentar makanan begitu aja dipamerin, norak gitu. Nah, akhirnya apa? Jadi dia tersinggung, kurang ajar nih orang komentar. Akhirnya yang tadinya makan lagi enak-enaknya jadi nggak enak, akhirnya berkurang hilang nafsu makannya. Padahal makanannya nggak ditambahin apa-apa, tetap makanannya itu juga. Tapi begitu dia membaca dan mendengar komentar orang, akhirnya mengurangi nafsu makan, hilang nafsu makannya, menghilangkan kebahagiaan ya. Nah itu komentar-komentar yang jelek itu bisa mengurangi kebahagiaan ya. Bahkan kalau ada orang yang nyelekit nggak enak, kayak kita kayaknya kepikiran sampai 2 hari 2 malam nggak bisa hilang, ada kayak seperti itu. Nah kalau di akhirat tuh nggak ada itu perkataan-perkataan yang nggak enak, perkataan-perkataan yang menyakitkan, semuanya perkataannya enak-enak semua, saling mendoakan. Jadi nggak ada itu kita sakit hati di sana ya. Apalagi ada kekhawatiran nanti ada orang yang bentak-bentak debt collector gitu, nggak ada itu. Ya. Ya. Nah jadi kenikmatan di dunia itu ya, kenapa Allah tidak buat sempurna ya, kenapa? Supaya ya kita supaya kita ingin mendapatkan kenikmatan yang sejati, yang hakiki. Jadi gini, kenapa Allah tidak memberikan kenikmatan di dunia itu dengan sempurna? Jadi menurut siapa? Syekh Albani ya. Jadi supaya kita ini tidak terbuai dan tidak lupa dengan kenikmatan yang hakiki ya, yaitu kenikmatan surga, supaya kita selalu ingat dengan kenikmatan yang sebenarnya, yang sejati gitu, yaitu kenikmatan surga ya. Jadi sengaja itu Allah ciptakan kenikmatan dunia itu nggak sempurna, ada batasnya, ada ininya gitu.
ada terputusnya, supaya apa? Supaya kita tidak terbuai dan tidak lupa dengan kenikmatan yang hakiki, yaitu kenikmatan di surga. Dan yang paling nikmat ya di akhirat adalah kenikmatan yang kita dapatkan, baik itu jasmani dan rohani, itu selama-lamanya, kholidina fiha abada. Jadi udah nggak ada kekhawatiran. Itulah kenikmatan di akhirat. Jadi ada berapa kenikmatan? Ada 3. Yang pertama kenikmatan di dunia, yaitu terutama batin. Yang kedua kenikmatan di alam barzah. Ketiga kenikmatan di akhirat. Itulah yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang abror, yang beriman, yang berbuat baik. Dan Allah janjikan naim, kenikmatan. Saya rasa cukup. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh Bu. Kalau orang muslim itu apakah semua kafir nanti akan dimasukkan surga semua, walaupun yang katanya dicuci dulu? Ya. Baik. Ya. Jadi orang muslim kalau dia nggak berbuat syirik ya, nanti ditimbang tuh antara dosa dan pahala. Kalau dosanya lebih banyak maka masuk neraka dulu, dicuci tuh ya. Nanti setelah dia udah bersih baru dia masukin ke neraka. Syukur-syukur dapat syafaat dari Rasulullah, jadi cepat. Nah itulah syafaat itu buat orang-orang muslim yang berdosa, dikasih syafaat supaya bisa masuk surga gitu ya. Seandainya rajin puasa, rajin sholat, cuma nggak pakai jilbab, Ya auratnya kelihatan dong kan. Apalagi nggak pakai jilbab di foto di medsos, itu setiap orang yang lihat dia dapat dosa itu. Iya, aurat nggak boleh dilihatin, dosa ya. Aurat perempuan kan dari rambut sampai kaki, nggak boleh. Begitu juga laki-laki, nggak boleh dilihatin aurat dari batas dengkul sampai pusar. Ya, itu kalau kita nggak pakai kerudung, buka aurat, setiap orang yang melihat aurat kita itu kita berdosa. Nanti tinggal dihitung aja, di puasa juga, sholat juga, tapi auratnya juga kelihatan. Nah, ditimbang ntar. Iya, tapi nggak pakai jilbab ya. Nah, berarti belum kafah deh, belum total. Baru separuh ya. Ada lagi? Ya Ibu silakan. Terakhir boleh deh Pak Ketua ya, terakhir. Ya, supaya kita bisa mendapatkan syafaat, ya kita banyak-banyak selawat dengan Rasulullah. Maka Rasul juga kan bahas selawat ya. Coba kalau kita berbuat baik sama orang juga akan ingat sama kita ya kan. Kita sering ngirimin makanan, sering ngasih, berbagi, dia ingat, oh nih ibu ini baik nih gitu. Kita balaslah. Begitu juga kalau kita sering selawat kepada Rasulullah juga akan ingat sama kita gitu ya. Ada lagi? Cukup? Ya, saya mau pantun dulu nih. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpen dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan simpen dalam hati. Si Ipin bawa galah, mohon dimaafin kalau ada salah. Burung merak, burung cendrawasih, diucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu lagi di bulan Syawal. Ya kita homil Quran ya. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraban nahar waj'alhu lana hujatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.